Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Di video kali ini, saya akan membahas tuntas terkait dengan kelengkapan syarat dan berkas untuk mendaftar beasiswa unggulan, khususnya di tahun 2021 ini. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum nonton video saya, tolong tonton di sini saya sertakan agar kalian mendapatkan info menyeluruh terkait dengan beasiswa unggulan. Di video kali ini, saya akan banyak membahas terkait dengan kelengkapan syarat dan berkas untuk jenjang S1, tapi jangan khawatir teman-teman, saya akan sertakan di sini jenjang S2 dan S3-nya. Tapi kurang lebih sama untuk persyaratan berkas, cuman ada beberapa tambahan untuk jenjang S2 maupun S3. Untuk jenjang S1, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Syarat yang pertama adalah syarat usia. Untuk mahasiswa baru yang mendaftar, maksimal berusia 22 tahun dan mahasiswa ongoing maksimal 23 tahun. Untuk syarat yang kedua adalah syarat kampus dan prodi. Syarat kampus dan prodi itu minimal akreditasi B. Lalu, syarat yang ketiga adalah syarat nilai. Nanti syarat nilai ini untuk mahasiswa baru dibuktikan dengan ijazah. Kalau mahasiswa ongoing, itu harus menyertakan transkrip nilai minimal IPK 3,25 pada saat mendaftar. Nah, untuk syarat keempat adalah syarat prestasi. Kemudian syarat kelima adalah syarat biodata diri yang harus diisi dengan sebaik mungkin agar bisa menjadi penilaian pada saat proses pemberkasan. Adapun beberapa berkas yang harus kalian persiapkan, tolong dicatat baik-baik teman-teman dan jangan skip video ini agar kalian tidak ketinggalan info terkait dengan berkas yang harus dipersiapkan. Persyaratan berkas yang pertama yang harus kalian penuhi adalah kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk ini gunanya untuk melihat batasan maksimal usia kalian pada saat mendaftar. Untuk mahasiswa S1 ya, yang ongoing itu maksimal 23 tahun dan mahasiswa barunya maksimal 22 tahun pada saat mendaftar. Kemudian yang kedua adalah kartu tanda mahasiswa untuk mahasiswa ongoing. Untuk maba tidak wajib karena kan belum dapat dari universitas ataupun pihak fakultasnya. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah LOA. LOA ini untuk mahasiswa baru bisa dibuktikan dengan screenshot keterima di SNMPTN, SBMPTN ataupun jalur mandiri. Kemudian untuk mahasiswa ongoing bisa diganti dengan surat keterangan aktif kuliah. Surat keterangan aktif kuliah ini bisa diurus di bagian kemahasiswaan gitu ya. Syarat selanjutnya adalah kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini boleh dilampirkan kartu hasil studi semester 1 dan semester 2. Boleh juga dilampirkan hanya satu semester saja, yaitu semester terakhir pada saat kalian mendaftar. Kemudian di samping kartu hasil studi, kalian juga harus mengurus transkrip nilai. Ya, ingat lagi IPK-nya 3,25 minimal pada saat mendaftar. Kemudian untuk mahasiswa baru dan juga berlaku untuk mahasiswa ongoing adalah ijazah. Ijazah ini yang ada nilai rata-ratanya gitu ya, untuk melihat nilai rata-rata kalian pada saat di pendidikan terakhir. Kemudian adalah sertifikat TOEFL atau IELTS. Ini tidak diwajibkan untuk S1 teman-teman, tapi alangkah baiknya jika ada. Persyaratan berkas selanjutnya adalah surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Artinya di sini adalah beasiswa yang mengcover 3 komponen utama, yaitu biaya kuliah, biaya hidup, dan juga biaya buku. Tapi kalau kalian mendapatkan di luar komponen itu, bisa saja teman-teman. Selanjutnya adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini untuk mahasiswa ongoing boleh mengurus di universitas ataupun fakultasnya. Ya, minta dosen ataupun pejabat di tingkat universitas maupun fakultas memberikan rekomendasi kepada kalian untuk mendapatkan beasiswa ini atau tidak. Kemudian untuk mahasiswa baru boleh mengurus di sekolah lamanya ya, karena kan mahasiswa baru ini belum kenal dengan pihak fakultas maupun pihak universitas gitu. Selanjutnya adalah menyiapkan sertifikat prestasi. Sertifikat prestasi ini tidak memiliki batasan tahun, yang penting adalah sertifikat terbaik bagi kalian gitu ya. Juaranya minimal kabupaten ya, provinsi, nasional, internasional lebih bagus lagi gitu. Nah, boleh juga sertifikat-sertifikat partisipan lainnya yang sekiranya itu merupakan sebuah bentuk kontribusi positif di masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita. Kemudian sertifikat magang atau sertifikat kerja atau pelatihan itu juga boleh diikut sertakan. Syarat yang terakhir dan juga yang paling krusial dalam beasiswa unggulan ini adalah membuat karya tulis ilmiah berupa esai. Esai ini temanya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Nanti kita akan membuat video khusus bagaimana cara membuat esai yang baik pada penyelenggaraan beasiswa unggulan ini.
Jadi teman-teman itu ya secara garis besar ya bagaimana mempersiapkan berkas-berkas terkait dengan beasiswa unggulan. Eits, jangan skip teman-teman, karena di akhir video saya akan menjelaskan beberapa berkas-berkas yang saya urus dulu supaya ini menjadi gambaran kalian bagaimana bentuk berkasnya dan juga cara mengurus berkas-berkas itu. Ya, di sini kita kembali lagi dalam video saya dan ini lewat Zoom ya, teman-teman. Kita beralih karena saya ingin menunjukkan beberapa berkas-berkas yang kiranya bisa menjadi gambaran kalian dalam mengurus beasiswa unggulan ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi, sekarang kan kondisi pandemi COVID-19. Itu tergantung dari kondisi kampus dan juga daerah kalian, apakah berkas-berkasnya bisa diurus secara online ataupun offline. Tapi kebanyakan saat ini, memang kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Sehingga kebanyakan daerah ataupun kampus hanya memperbolehkan mengurus secara online. Nanti dikoordinasikan aja dengan pihak kampus, ya ataupun pihak fakultasnya untuk mengurus berkas-berkas seperti surat keterangan aktif, kemudian surat rekomendasi dan sebagainya. Saya ingin share pengalaman aja gitu ya. Ini adalah file saya waktu mendaftar beasiswa unggulan. Ada beberapa dan ada tips-tips juga di sini menulis esai, tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, semuanya harus dalam bentuk PDF, kecuali diminta dalam bentuk JPEG, maka kalian harus bentuk JPEG. Nah, ini sertifikat-sertifikat yang saya lampirkan, beserta verifikasi data dan juga surat pernyataan. Begitu pula dengan KTP orang tua, tahun ini ditiadakan. Surat rekomendasi juga perlu kita buat dalam bentuk PDF, lalu diupload. Nah, di sini juga ada KHS, nanti saya akan tunjukkan, dan juga surat pernyataan. Oke. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk berkas yang bisa kalian jadikan referensi gitu ya dalam mengurus berkas-berkas beasiswa unggulan. Nah, di sini adalah surat keterangan aktif kuliah. Surat keterangan aktif kuliah ini kalian bisa urus di bagian akademik dan kemahasiswaan. Gitu. Jadi yang bertanda tangan adalah wakil dekan bidang akademik kemahasiswaan di fakultas kalian. Nah, ini contohnya saya gitu ya. Aktif, sedang aktif menjalani pendidikan tahap akademik gitu, untuk melengkapi persyaratan berkas dokumen beasiswa unggulan tahun 2019 waktu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini kalian bisa urus di fakultas ataupun universitas. Kalau mahasiswa baru yang masih bingung, urusnya di sekolah saja, gitu ya. Minta rekomendasinya ke kepala sekolah ataupun guru-guru mata pelajaran atau wali kelas. Begitu pula dengan mahasiswa ongoing, urusnya di prodi, fakultas ataupun universitas, boleh minta di kaprodi, dekan ataupun rektor, gitu. Boleh juga ke dosen pembimbing akademik. Dalam hal ini waktu itu saya minta ke dekan dan juga rektor. Ya. Ini adalah contoh pengisian surat rekomendasi. Gitu. Ini ada penilaian terhadap calon peserta beasiswa unggulan. Gitu ya. Cukup disilang saja apakah sangat baik ataupun baik, cukup dan kurang. Dan ini adalah alasan mengapa memberikan rekomendasi. Jadi ketentuan pengisinya sudah ada dijelaskan di sini, sebagai apanya pelamar, kemudian prestasi apa yang ditawarkan oleh pelamar, gitu ya. Alasan memberikan rekomendasi kepada pelamar, dan boleh menambah lembaran. Lalu tanda tangan, dan cantumkan nama jelas di sini. Oke, ini waktu rektor. Selanjutnya adalah surat pernyataan tidak sedang menerima dan mendaftar beasiswa di pihak lain. Jadi surat pernyataan ini dan juga surat rekomendasi tadi itu sudah tersedia formatnya di website, tinggal kalian download. Ya. Lalu kalian tempel materai 10.000.
Waktu dulu kan masih 6.000, sekarang sudah 10.000. Nah, itu. Selanjutnya adalah rekening listrik. Rekening listrik ini dimintanya 3 bulan terakhir. Tapi mengikut lagi dengan ketentuan website tahun ini. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan KHS ya. Kemudian ijazah juga perlu. Nah, ijazah ini yang dilampirkan KHS mana ya? Oke, ini adalah KHS ya, teman-teman. KHS itu nilai per semester. Lalu ijazah ini cukup dilampirkan halaman depan dan juga belakangnya yang ada nilai rata-ratanya. Ya. Kemudian ini adalah raport. Tahun saya itu diminta raport, tapi tahun ini sepertinya tidak gitu ya. Dan itulah ya teman-teman beberapa berkas-berkas yang kalian harus siapkan. Ini contohnya sertifikat, saya contohkan. Nah, ini sertifikat gitu ya, dilampirkan saja dalam bentuk PDF. Pokoknya kumpulkan sertifikat terbaik kalian, yang kalian rasa itu adalah sertifikat yang bisa menunjang kalian dalam mendaftar beasiswa unggulan. Gitu. Oke, teman-teman. Jika kalian suka video ini, tolong like-nya dan juga share kepada teman-teman ataupun kerabat kalian agar info ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.